Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Serbuan vaksinasi maritim ini digelar serentak di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dan 45 titik lain se-Banyuwangi dengan sasaran 17.000 warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi maritim yang diselenggarakan di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Jawa Timur. Selain di RSNU Mangir, serbuan vaksinasi maritim kali ini juga dilakukan serentak di 45 titik lain se-Banyuwangi yang diikuti 17.000 warga yang belum divaksin dosis pertama. Serbuan vaksinasi maritim ini dikhususkan bagi warga lansia dan anak usia di atas 12 tahun. Warga yang datang tentu wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, wajib memakai masker dan menjaga jarak. Untuk mendapatkan vaksin dosis pertama ini, warga cukup membawa kartu identitas atau KTP dan kartu keluarga. Setelah itu, warga akan didata, menjalani pemeriksaan kesehatan, penyuntikan vaksinasi, dan masa observasi. Banyaknya warga yang ikut dalam serbuan vaksinasi ini mendapat apresiasi dari Panglima TNI dan Kapolri. Sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Masker ini adalah yang terpenting, bisa melindungi kita dari terpaparnya COVID-19 95%. Sehingga tren kasus sudah turun, namun kita diwajibkan untuk terus menggunakan masker. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan turunnya laju kasus COVID-19 ini berkat kerja keras seluruh pihak. Sehingga saat ini Indonesia menjadi urutan pertama yang berhasil menahan laju COVID-19 di Asia Tenggara. Selain itu, serbuan vaksinasi terus dikebut oleh pemerintah agar capaian 70% bisa terlaksana. Terima kasih. Selamat sore. Indonesia ada di nomor 1 untuk negara yang mampu mengendalikan laju pertumbuhan COVID di Asia Tenggara. Apalagi kalau kita lihat di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain, angka COVID-nya masih terus meningkat. Dan alhamdulillah Indonesia saat ini yang tadinya berada di bawah, saat ini kita berada di angka tertinggi. Tentunya ini harus kita pertahankan. Beberapa penurunan level, tentunya ada pelonggaran, sehingga kemudian masyarakat bisa beraktivitas. Tentunya ini yang harus kita waspadai pada saat kemudian aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Tentunya kita harus menjaga agar angka COVID-nya jangan naik kembali. Proses vaksinasi juga dilakukan dengan sejumlah inovasi berbasis RT/RW hingga tingkat dusun. Dengan semua strategi ini ditargetkan di akhir bulan Oktober ini, capaian vaksinasi dosis 1 bisa mencapai 70% dan lansia di atas 60%. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan.